apapun tentang kehidupan kita, Allah lebih mengerti daripada kita. Para psikiater, para psikolog, ketika mendapatkan seorang pasien, seorang klien yang punya penyakit mental illness, sakit mentalnya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi di dalam Al-Quran, yaitu dengan memperbanyak sholat, sedekah, dan zikir. Di dalam surat Al-Ma'arij, manusia itu halu'a, jazu'a, manu'a, labil intinya, illal musallin, kecuali orang yang sholat dan dawam dengan sholatnya. Artinya memperbanyak sholat sunnah, ada terapi ibadah. Dia nggak mau menyarankan terapi spiritual karena dia nggak percaya dengan spiritual healing. Dia lebih percaya dengan psikologinya, dan psikologinya berasal dari Sigmund Freud, bukan berasal dari Al-Quran. Bahkan kadang-kadang bertabrakan teorinya. Berarti dia belum membaca ihdinas siratal mustaqim. Dia merasa lebih tahu daripada Allah. Padahal Allah bilang, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dia lebih tahu daripada kalian sejak kalian diciptakan dari tanah atau kalian masih janin di dalam perut ibu-ibu kalian. La tuzakku anfusakum. Jangan merasa sok tahu, merasa udah paling pintar, kata Allah. Jadi poin inti dari ihdinas siratal mustaqim yang pertama adalah kita membaca kalimat doa ini, membaca ayat ini sambil membangun wa'yun nafs, membangun self awareness, kesadaran dalam diri kita. Kesadaran tentang apa? Nahnu juhala wallahu alimun. Kita ini jahil, kita ini bodoh, dan Allah itu maha tahu. Kita baca ayat ini, baca doa ini dengan sebuah iktiraf, dengan sebuah pengakuan, dengan sebuah keyakinan bahwa kita itu butuh Allah untuk menunjukkan jalan hidup kita. Sehingga nggak boleh kita merasa lebih tahu dari Allah. Baik masalah pribadi kita dalam hidup maupun masalah keluarga atau masalah sosial, masalah bangsa, masalah politik, masalah ekonomi, masalah dagang, masalah sains, apapun dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kita merasa diri kita bodoh dan Allah itu yang maha tahu. Kita merasa diri kita itu awam dan Allah maha bijaksana, sehingga kita meminta dengan sungguh-sungguh dan tulus, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus, tunjukkan saya jalan untuk mendapatkan jodoh yang Engkau ridhoi. Kata Allah, la taqrabuz zina, jangan pacaran. Kok la taqrabuz zina terjemahannya jangan pacaran? Ya, karena pacaran itu adalah langkah-langkah mendekati perzinaan. Mungkin nggak nikah menjadi perzinaan? Nggak mungkin, karena nikah itu justru menutup pintu zina. Nikah menutup pintu zina, karena orang yang melakukan hubungan suami istri setelah menikah nggak disebut berzina, disebut malah di sisi Allah. Jadi menikah menutup pintu zina, sedangkan pacaran membuka pintu zina. Ada yang sampai masuk ke dalam jebakan syaitan itu dalam banget, jebakan syaitan itu jauh banget. Ada yang masuknya setengah, ada yang masuknya di depan. Pokoknya dia membuka pintu dosa besar. Sehingga Allah mengatakan la taqrabuz zina. Saya menerjemahkannya dalam bentuk tafsir, jangan pacaran.
La taqrabuz zina, jangan pacaran. Kita bilang enggak kok, pacaran enggak gitu, enggak akan membuat kita sejauh itu. Saya ngertilah, saya insya Allah sanggup menjaga diri dan segala macam. Saya percaya kok sama anak saya percaya kok sama pasangan saya dan segala macam. Siapa yang lebih tahu, kita atau Allah? Siapa yang lebih mengerti, kita atau Allah? Sehingga kita balikin lagi kepada surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus ya Allah. Kata Allah dalam urusan jodoh, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kalaupun itu menjadi jodohmu, maka kehilangan berkah, nanti banyak masalah. Atau kalau kamu punya masalah, Allah nggak akan terlibat dan membantumu. Tapi kalau kamu meninggalkan pacaran, kemudian dapat jodoh, ada masalah, Allah terlibat di dalam membantu masalah keluargamu. Allah pernah terlibat membantu Hafsah radhiyallahu anha ketika ada masalah dengan Nabi, terlibat dalam membantu Khawlah bintu Sa'labah ketika dia dizihar oleh suaminya, ditalak dengan konsep zihar oleh suaminya di surat Al-Mujadilah. Allah membantu Hafsah di surat At-Talaq. Allah membantu Sayyidah Aisyah di dalam surat At-Tahrim, dan banyak lagi ayat-ayat Allah terlibat membantu permasalahan rumah tangga Nabi dan para sahabat. Kenapa Allah sampai turun tangan dalam masalah rumah tangga? Karena mereka memulai rumah tangga itu dengan cara yang Allah ajarkan, dengan petunjuk yang Allah tunjukkan. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi ketika dia memulai rumah tangga itu bukan dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan petunjuk yang Allah turunkan, nanti ketika ada masalah, Allah nggak akan terlibat. Dan itu hak Allah. Kita nggak melibatkan Allah kok dari awal. Kenapa kita maksain Allah terlibat di tengah atau di akhir? Kan nggak fair dong. Di awal ketika kita memulai hubungan rumah tangga, kita nggak melibatkan Allah, kita pakai cara kita sok tahu. Nanti di tengah kita melibatkan Allah, kita maksa Allah, kok nggak bantu saya? Kan dari awal nggak kita libatkan. Kalau kita libatkan Allah dari awal, kita nanya, ya Allah, cara dapat jodoh yang benar tuh gimana? Allah bilang jangan pacaran. Terus caranya ta'aruf. Ta'aruf itu ada fikihnya. Ikuti aja fikih itu. Kalau belum berhasil, sabar dulu. Allah sediakan yang lebih baik. Kalau belum datang juga, sabar dulu. Berarti yang lagi disiapkan itu istimewa, makanya butuh waktu. Sampai ketemu, nanti ada masalah, Allah akan terlibat dalam menyelesaikan masalah kita atau bahkan membela kita. Karena kenapa? Kita libatkan Allah dari awal. Gimana melibatkan Allah dari awal? Ngikutin petunjuk yang Allah sudah turunkan. Ihdinas siratal mustaqim.